Ku baca, ku dengar, ku lakukan. Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi di dalam cerita Alkitab. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mendengar cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih menjaga kami sampai hari ini. Tuhan, kami tetap rindu mendengar firman-Mu. Tuhan sudah hadir di tempat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, kita akan membaca firman Tuhan. Semua sudah siap kan untuk mendengar firman Tuhan? Kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Kejadian 45 ayat yang ke-8. Kita bacakan. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Adik-adik, pernah nggak mendengar cerita Yusuf? Ayo, siapa yang belum dengar cerita Yusuf? Iya, Yusuf yang dijual ke Mesir. Sepanjang hidup Yusuf, banyak sekali kesulitan yang dia jumpai. Yang pertama, dia dijual oleh kakaknya loh, saudara-saudaranya. Dia dijual ke Mesir. Karena apa? Karena kakak-kakaknya tidak suka sama Yusuf. Yusuf ini dianggap sebagai anak kesayangan bapaknya. Nah, yang kedua, dia juga mengalami kesulitan ketika dia dijual di Mesir. Dia ditempatkan di keluarga Potifar. Di sana, istrinya Potifar juga pernah loh menggoda si Yusuf. Tapi tenang, Yusuf karena taat sama Tuhan, dia tidak tergoda. Yang ketiga, kesulitannya lagi nih. Ketika dia sudah ada di Mesir di rumah Potifar, dia harus dipenjara karena difitnah. Dia dituduh menggoda istri Potifar. Sampai di penjara pun dia tidak pernah berhenti untuk mengikut jalan Tuhan. Ternyata dia punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi, mengartikan mimpi. Sampai-sampai mimpi Raja Firaun pun sanggup ia artikan karena dia meminta hikmat dari Tuhan. Nah, karena kesetiaannya itu, dia jadi kepercayaan di bangsa Mesir. Dia menjadi orang yang bisa memimpin di tanah Mesir. Nah, ketika terjadi kelaparan besar-besaran, datanglah saudara-saudaranya si Yusuf ini meminta bantuan ke Mesir. Bisa saja nih kesempatan diambil oleh Yusuf untuk balas dendam. Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata dia memilih mengampuni saudara-saudaranya dan memberi mereka makan. Luar biasa ya, banyak sekali kesulitan, tantangan yang dialami oleh Yusuf. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk tetap setia dan taat pada Tuhan. Dan Allah merancang masa depan Yusuf. Allah merancang masa depan yang indah untuk Yusuf. Karena apa? Dia setia dalam setiap kesulitan-kesulitan. Boro-boro bilang balas dendam sama saudaranya. Tapi dia mengatakan bahwa Allah sendiri, Tuhan sendiri loh yang menyuruh Yusuf untuk sampai ke tanah Mesir. Jadi dia tidak pernah merasa menyesal sampai tiba di tanah Mesir. Nah, siapa kira-kira di sini adik-adik yang mau seperti Yusuf? Allah sendiri loh yang merancang masa depannya.
Dia hanya perlu untuk setia di dalam kesulitan-kesulitan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga pasti pernah mengalami kesulitan. Sulit menghafal, sulit membaca, sulit menghitung, sulit belajar, sulit mengerjakan setiap tugas dan juga pekerjaan rumah kita. Tapi seperti Daud. Kok Daud ya? Seperti Yusuf. Yusuf yang mau tetap dipimpin jalannya oleh Tuhan. Mari adik-adik semua, sama seperti Yusuf, kita harus menghadapi setiap kesulitan kita, jangan patah semangat, tetapi harus tetap semangat untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sedang merancang masa depan yang baik, yang indah kepada kami anak-anak Tuhan. Sama seperti Yusuf yang sudah Tuhan berikan kesempatan menjadi seorang pemimpin. Kami pun ingin seperti Yusuf yang dalam kesulitannya pun kami tetap setia kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa menjadi berkat di dalam hidup kami. Amin. Sampai jumpa di cerita Alkitab selanjutnya adik-adik. Shalom.